Karena burdah ini dulu menjadi jimatnya masyayikh. Bahkan di sini di dalam syarahnya burdah itu ada beberapa cara. Bagaimana cara kita mendapatkan orang yang kita cintai. Itu dengan burdah ini. Itu istri saya itu. Kamu pikir dapat itu enggak saya bacakan burdah? Wong saya bacakan saja saya masih takut. Kamu keluar, diterik matahari yang sangat luar biasa, bawa tuh piring minan nuhas, bawa piring dari tembaga. Kemudian di sana, coba kamu tulis pakai tangan saja, 2 bed ini. Setelah itu cari, atau tunggu hujan nanti sore atau nanti malam, ambil airnya, masukkan ke piring itu, gosok, minum. Doa, siapa yang pengen kamu dapatkan? Nah, itu pulang itu dari Rembang langsung lari ke Kediri. Ya, sembrono gue. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin tadzakkuri jiranim bidhi salami mazastadam anjara mim muklatin bidami. Amin tadzakkuri jiranin. Ini maknanya pakai bahasa Jawa. Karena kalau bahasa Indonesia menyiksa kiainya. Tidak apa-apa, nanti kita jelaskan dengan pakai bahasa Indonesia. Jadi ini tabarukan kepada ngajinya masyayikh-masyayikh. Semua masyayikh yang ada di atas ini kalau ngaji di pondoknya dulu pakai bahasa Jawa. Nanti kita akan jelaskan dengan bahasa Indonesia. Amin tadzakkuri jiranin. Apa to krana arahe eling ing pira-pira tangga. Bidhi salamin ing dalam tanah di salam. Di salam itu merupakan ismu maudi'un bikurbil Makkah wal Madinah. Mazasta nyampur sira dam'an ing luh. Jaro kang mili dam'u mim muklatin saking melenge mripat nyampur bidamin kelawan getih. Amhabbat utawa ngidit. Ngidit itu bertiup. Opo arrihu angin mintil ko ikadimati saking arah-arai tanah kadimah. Wa au madolan cumleret opo albarku kilat fidzol ma'i ing dalem pira-pira pepeteng atau fidzol ma'i ing dalem pepeteng min idomin saking jurang idom. Niku ismu wadin. Pertama, dawuhnya Kiai Nazim itu, apakah menangis darahmu? Ini saking cintanya kepada orang yang dicintai dalam hari ini adalah Nabi wa ahli baitihi. Apakah menangismu yang bercampur dengan darah itu karena mengingat kepada ahli baitin Nabi atau ahli Makkah wal Madinah? Ini kan hubungannya dengan hati, ingatan, pikiran. Apakah karena mengingat itu atau karena hidungmu itu mencium aroma-aroma yang datang dari mereka? Atau karena matamu terbayang-bayang akan kilatan-kilatan yang ditimbulkan oleh mereka? Jadi ini semuanya adalah sabab kepada kerinduan yang luar biasa. Jadi apakah menangis darahnya itu adalah faktornya karena mengingat kepada ahli baitin Nabi, jiron yang tempatnya ada di Makkah Madinah sana, atau karena ada aroma yang keluar dari sana yang nyampe ke sini
Atau karena memang kilatan-kilatan itu bisa kita lihat dari sini. Ini pujangga cinta ini, Pak. Jadi yang bisa memahami ya yang pernah bercinta. Kalau belum pernah bercinta sudah jauh usah ngaji ini. Fama mongko utawi opo ikuli ainika kedue meripat loro ira ingkulta lamun ngucap sapa sira ukfufa ing dawu ukfufa mampeto sapa sira hamata mongko tetep isih mililuh opo ainika wama utawi opo iku liqalbika kedue ati ira ingkulta lamun ngucap sapa sira istafik ing dawu istafik waraso sapa sira yahimi mongko bingung isih bingung apa kalbu. Orang itu kalau sangat rindu matanya akan terus menangis. Sampeyan perintahkan untuk berhenti, mata itu tidak akan pernah menurut, tetap akan menangis. Kamu bilang, meripat mata, berhenti dari menangis. Tidak mau, tetap menangis. Kamu bilang, uf, sudah, mampet, jangan menangis. Tapi air mata nggak mau, nggak nuruti apa yang kamu katakan. Tetap air mata akan berlinang. Begitupun hati, tatkala kamu bilang, sudah kamu jangan sedih, sudah kamu jangan galau, tetap nggak mau, tetap galau, tetap sedih. Yahim, tetap seperti itu. Artinya tetap galau, tetap bersedih. Jadi jenengan duwe pacar kemudian mudah tertawa atau tertawa terus, wah itu berarti tidak pernah memikirkan panjenengan. Orang bersedih itu tanda cinta. Iya. Ayah sabu apa to nyono sapa as-sabbu wong kang bronto. Annal hubba ing sak temene sifat demen iku mungkatimun kang bisa ketutupan apa hub. Ma baina munsadimin. Ini manya bisa kamu buat zaidah atau bisa kamu buat mausulah, monggo. Kalau kamu buat mausulah ya ma nyatane perkara. Kalau kamu buat zaidah ma baina munsajimin ing dalem antarane loh kang mili minhu saking sop atau kembalinya pada hub saged. Kalau kamu buat hub berarti minnya kamu buat ta'liliyah atau sababiyah. Tatkala kamu kembalikan minhunya kepada sop maka minnya kamu buat ibtidaiyah. Monggo, kamu buat seperti apa? Ini kebebasan. Ma baina munsadimin ing dalem antarane luh kang mili minhu krana arai hub atau minhu saking sop wa muttarimin lan kobongi ati. Kobongi ati, terbakarnya hati. Apakah orang yang bercinta, orang yang rindu itu mampu menyembunyikan rasa cintanya? Napa saged? Kamu bisa enggak pas rindu loh ya ini? Kalau benar-benar rindu, apakah itu mampu kamu sembunyikan? Tidak akan mampu. Ma baina munsajimin, sementara matamu terus meleleh menangis dan hatimu selalu bersedih dan galau. Jadi tidak bisa. Cinta itu tidak mungkin bisa kamu sembunyikan. Laulal hawa, lamun ora ana utawi sifat demen iku maujud, lam turik mongko ora bakal ngilekake sapa sira dam'an ing luh. Ala tolalin krana labete omahe kekasih. Ala tolalin ing atase labete omahe kekasih. Atolal menika maknanya adalah martafa'a min asaridar. Martafa'a min asaridar. Jadi puing-puing rumah. Itu namanya tolal. Ala tolalin ing atase labete omahe kekasih.
Wala arikta lan ora melek wengi sapa sira li dzikril bani krana eling ing wit ban wal alami lan gunung. Apakah seandainya tidak ada cinta, kalau tidak ada cinta maka mata itu tidak akan pernah bisa menangis. Jenengan kalau tidak ada cinta, wah yes, guyu terus Pak. Kalau tidak ada cinta mata itu nggak akan menangis karena melihat kenangan-kenangan yang ada di rumah kekasih panjenengan. Kamu itu kalau punya pacar kemudian lewat depan rumahnya saja itu sudah wah menangis. Ini yang dicintai adalah Kanjeng Nabi wa ahli baitihi. Jadi begitu melihat Makkah Madinah itu rasanya sudah pengen menangis. Wala arikta lan ora bakal melek wengi sapa sira, dan tatkala tidak ada cinta maka kamu enggak akan mampu terjaga tiap malam karena mengingat pohon-pohonan, karena mengingat gunung-gunung. Orang itu kalau seperti Gus Lukman ini kan cintanya ada di Kediri. Begitu lihat gunung ingatnya Gunung Wilis yang ada di Kediri sana. Melihat pohon pisang yang ada di belakang rumahnya, ingat pohon pisang yang ada di pelosok sana. Itu seperti itu. Jadi orang itu kalau sedang merindu yang luar biasa, itu yang diingat selalu kekasihnya. Fakaifa mongko hale kaya apa tungkiru ngingkari sira hubban ing demen ba'dama syahidat ing dalam sause oleh nekseni bihi kelawan hub alaika ing atase sira apa udulud dam'i pira-pira perkara kang adil ya iku luh wasaqamilan loro. Bagaimana mungkin jenengan tidak mengakui adanya cinta setelah semua dalilnya itu ada pada panjenengan, yaitu tangisan dan penyakit. Orang itu kalau cinta itu ya banyak menangis, banyak teringat, dan badannya kurus, nggak mungkin gemuk. Pikiran Pak, iya toh Pak, sama Pak, nggak bisa tidur loh Pak. Iya. Jadi kita kalau sudah sama itu kalau sudah kurus terus nangis terus kemudian saya nggak apa-apa, Gus, saya nggak ingat siapa-siapa, bohong itu. Jadi anak pondok itu kalau kurus wajar. Kalau ada anak pondok gemuk itu bahaya. Iya, berarti dia tidak ingat, tidak rindu dengan ayah dan ibunya. Iya. Tapi kalau dia cinta dengan bapak ibunya, dia nggak akan pernah bisa tidur memikirkan bapak dan ibunya. Dan itu nanti akan menyebabkan dia kurus. Kok gemuk? Wah, apalagi yang mondok di sini kok gemuk-gemuk. Wah, ini bahaya. Berarti mulai melupakan bapak dan ibunya. Iya. Ya seperti itu. Wa asbata lan sause netepake apa al-wajdu susah sebab demen. Al-wajd niku al-hazan atau al-huznu bisa babil hub. Orang itu kalau cinta itu pasti huzn. Al-huzn bisa babil hub. Netepake khotoy abrotin ing garis loro saking arai luh wadona lan labete loro. Mislal bahari kang koyo kembang mawar kuning. Misal bahari kang ngumpamani atau kang koyo kang ngumpamani kembang mawar kuning ala khaddaika isbat ta'alluqe dateng asbatan niku ing ngatasé pipi loro ira wal alami lan kembang mawar abang. Ini kalau dalam balaghah namanya laf nasr musawwas. Jadi al alam itu kembalinya pada khattai abrah. Tadi kan dikatakan menangis darah karena ingat kekasih. Kalau orang menangis, itu matanya, itu kan kayak ada garisnya, dua itu.
di tiap mata kita. Ada 2 garis yang bisa kita lihat di mata kita. Itu warnanya merah. Badan kita karena sakit warnanya pucat sehingga diserupakan dengan bunga mawar yang warnanya kuning. Jadi kalau badannya pucat, mukanya pucat, matanya merah, itu menandakan sedang dimabuk cinta. Tapi beda dengan cintanya orang Bekasi, ini cinta karena Kanjeng Nabi. Sementara kalau jenengan kan yang kamu cintai orang-orang nggak jelas itu. Naam. Karena ini terus istilahnya? Ditekan untuk mengakui kecintaannya, akhirnya Ki Nazim meneruskan na'am sarotoi muman ahwa fa'arraqani. Ini adalah bentuk ikrar bilisan. Bilisanil maqal ba'dal ikrar bilisanil hal. Tadi itu kan sudah menunjukkan semua bahwa dengan tangisannya, dengan kesedihannya, dengan keprihatinannya mengakui itu sudah. Tapi bilisanil hal, tidak langsung diucapkan, hanya dengan situasi wajah-wajah saja. Ini langsung diucapkan, na'am, ya bener uhibbu. Saro lumaku wengi. Apa toifuman bayangane kekasih wong ahwa kang demen ingsun ing man. Fa'arraqani mongko melekake sapa man ing ingsun. Wal hubbu utawi demen iku ya'taridu ngalang-ngalangi apa hub alladzati ing pira-pira keenaan dialang-alangi bil alami kelawan piloro. Ini, dengarkan ini. Biar kamu enggak mudah jatuh cinta. Ya. Orang itu kalau jatuh cinta itu akan selalu terbayang-bayang di malam hari. Sarotoi muman ahwa. Fa'arraqani, dampak daripada terbayang-bayang itu kamu enggak akan bisa tidur, selalu terjaga tiap malam. Wal hubbu ya'taridul alladzati bil alami, bahwa kesedihannya cinta itu menyebabkan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Jenengan kalau enggak punya pacar, tidurmu enak, makanmu enak. Tapi karena kamu punya pacar, makan enggak enak, tidur enggak bisa. Jadi semua kenikmatan yang kamu miliki sirna seketika. Itu bahwa dikatakan al-hub ya'taridul ladzat bil alam, bahwa cinta itu atau kesedihan cinta itu menyebabkan semua kenikmatan yang ada di dunia ini menjadi enggak ada, sirna. Makanya saya minta konco-konco yang ada di atau santri-santri yang ada di pondok ini jangan bercinta, karena kamu nanti akan enggak belajar, mengganggu stabilitas ngaji kamu. Ya laimi fil hawa, ya laimi he wong kang manglah ing ingsun fil hawa menika tasbih dalam rangka tasbih, nisbatnya dalam rangka pentasbihan. Al udhri kang koyo demene Bani Udhrah. Bani Udhrah itu semuanya itu dipertaruhkan sampai dia akan meninggal. Ini persis kayak orang ya seperti itu. Ini sak temene ingsun iku ittahamtu nyipta Allah ingsun nasihat syaibi ing perkara kang nasihati ya iku uwan. Ini idhofai bayaniyah, atau bisa kamu buat min idhofati sifat lil mausuf. Monggo terserah. Nasihat syaibi ing perkara kang nasihati ya iku uwan fi adzalin ing dalem nacat utawa manglah. Wasyaibu hale utawi uwan iku abadu luweh adoh syep fi nushin ing dalem nasihati adoh anit tuhami saking pira-pira penyipta Allah. Jangankan diomongi orang, jenengan sendiri dinasihati oleh uban itu loh nggak nurut. Coba ubanmu yang di rambutmu itu ada berapa? Ada berapa? Banyak banget. Kenapa kok
Uban itu memberikan nasihat, wa innama kana syaib nasihan li'annahu yadullu ala kurbil ajal. Orang itu kalau sudah punya uban berarti pertanda ajalnya sudah tahu sebenarnya. Sudah tahu kamu itu. Ada bahasa laisa ba'da bayadiz zar'i illa hasaduh. Ya. Setelah zar'u itu setelah padi ya. Padi itu kalau padinya kan menguning, tapi kalau pohonnya kan memutih. Setelah pohonnya padi itu memutih berarti pertanda itu waktunya panen. Jadi sebentar lagi kamu waktunya, iya waktunya panen. Hati-hati. Jadi kadang-kadang kita dinasihati oleh uban, di mana uban itu adalah orang yang paling adil dalam memberikan nasihat, kita tetap tidak mau mendengarkan. Makanya tolong konco-konco yang sudah mulai beruban, tolong mulai sadar kamu itu sudah bikur bil ajal. Jadi ibadahnya yang kenceng, ojo aneh-aneh. Kadang-kadang orang Jakarta itu kalau sudah beruban malah gaya. Oh, orang Bekasi tersinggung. Iya, enggak apa-apa. Orang Bekasi kan tetangganya Jakarta. Ya, seperti itu. Makanya kita ngaji hari ini menjadi luar biasa karena ini bentuk nasihat yang luar biasa dari Imam Busiri. Al-Faslusani ilahuna wallahu alam bisawab. Sudah cukup itu saja. Karena ini sudah panjang banget, sudah lama banget ngajinya. Dan ini materinya sudah sangat banyak, tinggal nanti kita mendengarkan penggambaran yang diberikan oleh Gus Kausar. Harapan kita nanti Gus Kausar memberikan ijazah Gus. Agem konco-konco untuk baca ini. Burdah. Karena burdah ini dulu menjadi jimatnya masyayikh. Bahkan di sini di dalam saranya burdah itu ada beberapa cara. Bagaimana cara kita mendapatkan orang yang kita cintai. Itu dengan burdah ini. Makanya monggo, jenengan nanti akan diijazai burda oleh Gus Kausar yang langsung dapat ijazah dari Mbah Yai. Semoga dengan ijazah itu jenengan bisa mengamalkan dan bisa ngaji di daerahnya masing-masing. Pun niku mawon yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami muliakan segenap para masyayikh, para kiai, wabil khusus khudamai Yayasan Yaping, semua yang terlibat dari keluarga besar Yayasan Ping. Ping itu pendidikan Islam Nurul Kasyaf. Ping, wong pink tapi kok hijau. Para hadirin hadirat, ada teman-teman kita dari mutaharijin, mutaharijat, Ma'hadil Falah. Ada saudara kami, Romo Kiai Fahim Ruyani, ada Kiai Lukman Hakim dari Cilangkap, ada Kiai Abdus Salam Sohib dari Denanyar Jombang, penggagas MLB yang kayaknya mau berhasil. Ada, alhamdulillah dalam situasi yang sangat panas ini kita bisa ketemu, bisa silaturahim, bahkan bisa ngaji. Moga-moga jadi sebuah pertemuan yang benar-benar memiliki satu faidah, memiliki kemanfaatan, dan moga-moga merupakan silaturahim yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
silaturahim yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manmatun lil udad, masratun lil mal, mahabbatun fil ajal, mahabbatun fil ahal, mansyaatun fil ajal. Moga-moga dengan pertemuan ini ada satu pengalaman baru yang membuat kita memiliki ketertarikan untuk menjadi pribadi yang lebih muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kemudahan-kemudahan berkah pertemuan kita, ada tumbuhnya kepedulian, kepekaan, bahkan kasih sayang di antara kita. Dan moga-moga bibarakati al-liqa, berkah ketemu, wa bibarakati silaturahim, moga-moga panjenengan semua selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kondisi sehatin wa afiyah, selalu dalam kondisi memiliki kemudahan-kemudahan dalam setiap proses kehidupan. Tadi bareng-bareng sudah kita dengarkan pengajian yang sudah dibaca oleh Kiai Fahim. Beliau ini adalah sepupu saya yang kebetulan juga besan saya. Kalau dulu biasa kita musuhan, kalau sekarang kita jaga, gitu. Karena bahaya, dampaknya. Gitu. Jadi mohon maaf, kayak tadi disampaikan bahwa apa yang beliau baca itu adalah apa yang selalu didengarkan, diikuti oleh santri-santri yang ada di Jawa. Yang tadi beliau baca adalah apa yang beliau dengarkan, beliau ikuti dari para masyayikh kami yang ada di pelosok Kediri. Dan dari sanalah kemudian teman-teman hadza ala subutil imani wal Islam. Ini adalah sebuah ekspresi ketenangan, kenyamanan akan menetapnya keimanan dan Islam. Kama ganan nas ya'guluna mimma razaqahumullah. Saya tidak butuh makan untuk gemuk. Saya hanya butuh membangun rasa cinta saya kepada Allah dan Rasulullah. Saya akan terus bertambah bobotnya. Bukan makan. Kiai gemuk karena ibadah, kamu gemuk memang karena kuliner. Nah itu beda. Beda. Beliau ini ahli puasa, tapi jauh lebih gemuk daripada saya. Lah kamu itu nyamannya, tenangnya, urusannya rekening. Kiai enggak. Kiai dikasih kesempatan untuk khidmah, dikasih kesempatan untuk ngaji, dikasih kesempatan untuk ibadah. Dia tambah nyaman, bobotnya tambah naik. Coba lihat kiai-kiai, semakin hari. Dulu kiai-kiai rata-rata di pondok kurus. Sampai pulang, rata-rata kemudian tambah gemuk, tambah isi, tambah gagah, tambah begitu. Tapi ya kalau saya takut terlalu gemuk kayak begini, saya mau diet ini. Makanya mohon maaf nanti untuk tuan rumah, kayaknya saya nggak makan tuh. Karena memang nawa itu diet. Alhamdulillah. Tadi ngajinya apa tadi? Burdah. Ngajinya burdah. Ini adalah sebuah ungkapan rasa rindu dan cinta yang sangat luar biasa dari orang luar biasa untuk orang yang sangat-sangat luar biasa. Ini adalah bentuk ungkapan kata-kata atau status orang yang sedang super jatuh cinta kepada orang yang sangat layak untuk dicinta. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Al-Busairi mengarang ini untuk menunjukkan betapa beliau yakin dan beliau mantap bahwa tidak ada sandaran di dunia ini untuk
membangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala kayak membangun cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ibu-ibu, walaupun situasinya panas, jenengan itu kalau nama Rasulullah disebut itu tolong agak serius. Karena begini, suatu malam Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu sedang menjahit. Kuntu akhitu syai'an fis sahar. Fasaqatatil ibrah. Tahu-tahu jarum itu jatuh. Kalau kata orang Jawa dom. Tapi kalau kata orang Betawi dan Jakarta dan sekitarnya jarum. Tahu-tahu jarumnya itu jatuh. Jadi beliau malam-malam fi waqti sahar beliau sedang menjahit sesuatu, tahu-tahu jarumnya jatuh. Wantafa'al misbah. Kebetulan lampunya padam, lampunya mati. Singkat cerita beliau cari-cari itu enggak ketemu. Fadalakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait. Tidak berselang lama Rasulullah kemudian masuk ke rumah. Langsung fa'adha al-bait. Langsung rumah itu langsung super terang. Karena bistinarati wajhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya mohon maaf ya, kalau sekarang ada istilah glowing atau apa itu istilahnya, mohon maaf, glowingmu itu hanya di muka. Glowing sejatinya Rasulullah itu tidak hanya cerah di muka, tapi mampu mencerahkan lingkungan dan keadaan. Jadi lampu mati, Rasulullah masuk, langsung terang. PLN kalah. Lah kalau glowing itu, apa itu? Singkat cerita, kemudian Sayyidah Aisyah sebagai seorang istri terkagum-kagum akan suaminya. Jenengan kok sangat luar biasa ya. Jenengan itu tidak hanya cerah, tapi mencerahkan. Jenengan tidak hanya terang, tapi menerangkan. Ternyata Rasulullah menjawab sangat luar biasa. Rasulullah mengatakan, orang yang paling sial itu adalah orang yang besok tidak mampu mengenaliku ketika berjumpa denganku. Kaget dari Aisyah. Apa mungkin ada umat Rasulullah yang ketemu beliau kemudian tidak kenal? Ternyata kata Rasulullah ada. Siapa? Al-Bakhil. Alladzi dzukirtu indah walam yusalli aliyya. Alladzi idza dzukirtu indah falam yusalli aliyya. Orang-orang yang tidak punya kepantasan mengenaliku adalah orang-orang yang ketika namaku disebut kemudian dia tidak tertarik untuk membaca sholawat kepadaku. Makanya jenengan kalau nganggur-nganggur, jenengan lagi main TikTok, lagi main Instagram, Facebook itu masih ada bang enggak? Masih? Mosok? Ciono? Oh gitu ya? Nah itu, atau main apapun lah. Atau jenengan lagi lihat TV, lihat sinetron, atau lihat gosip. Kalau dengar ada nama Rasulullah Muhammad melintas di telinga panjenengan, maka tolong, huduron amla, mau serius mau nggak serius, tolong baca sholawat kepada beliau. Siapa tahu hal kecil itu semakin membuat panjenengan semua dan kita semua memiliki satu kepantasan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Kiai, jenengan dengar nggak omongan saya ini? Paham tapi? Oke. Teruskan ini ya. Oke ya, paham ya? Sholli ala Muhammad. Oke.
siap. Biar kayak Ustadz Jakarta gitu loh saya. Saya ini baru nyampe di sini 1,5 jam atau 2 jam, sudah jadi ustadz saya. Padahal sepanjang masa belum pernah jadi ustadz saya. Dan belum ada orang manggil saya ustadz. Saya hanya jalan mulai gerbang sampai sini. Sudah 4 kali apa 6 kali tadi saya dipanggil. Ustadz, ustadz. Bangga saya. Kamu kok gak pernah panggil saya ustadz, gimana itu? Oh, sembrono kamu. Artinya kamu yang ustadz-ustadz amatir itu, kamu jadi ustadz ini ya karena kami nggak ada di sini aja. Kalau kami ada di sini lewat kamu semua ini ya. Kamu harus ingat itu, paham nggak? Kamu harus ingat betul-betul itu. Kamu jadi ustadz ya karena kayak Gus Salam, Gus Wahim, ini nggak terbit di sini. Kalau beliaunya berkeliaran di sini, apa kamu itu? Panik itu undangan. Bu, kitab yang tadi dibaca, kitab Burdah, karangan Imam Busayri, ini kitab istimewa. Bahkan As-Sayyid Salim As-Sadiri mengatakan kitab ini kalau jenengan rutinkan, artinya qasidah Burdah ini jenengan rutinkan, jenengan mau paham mau tidak paham, itu jauh lebih istimewa. Kata beliau, jauh lebih istimewa daripada baca Dalailul Khairat 70 marrah, 70 kali. Burdah ini. Lianna fi hadhil qasaid itu ada asy-syifa wa qada'ul hawaij. Karena beliau merasa penyakit-penyakit berat, penyakit-penyakit zahir maupun penyakit-penyakit batin itu mudah terobati karena baca qasidah Burdah. Kemudian kebutuhan-kebutuhan kita, butuh apa saja, kredit nggak lunas-lunas, anak nggak lulus-lulus, yang jomblo nggak dapat jodoh. Wah itu, loh kayak tadi ya, kamu semua kan nggak tertarik tadi dibacakan. Ini anak-anak yang masih muda-muda itu, santri-santri itu. Kamu karena nggak tahu aja betapa luar biasanya. Bait terakhir yang dibaca oleh Kiai Fahim tadi, wah itu ngeri kalau kamu tahu faedahnya. Ya karena nggak tahu aja, ya karena goblok aja. Makanya, loh. Mohon maaf ya, mohon maaf Bu. Itu yang ada di sana itu, itu yang pakai kacamata nomor 2 itu, lah yang kudung hitam itu istri saya itu. Kamu pikir dapat itu, enggak saya bacakan Burdah? Wong saya bacakan saja saya masih takut. Apalagi enggak saya bacakan, tapi lumayan lah, paling enggak kena. Loh, ini gini. Mana tadi yang dibaca Gus Wahim tadi? Terakhir. Bait apa tadi yang dibaca Gus Wahim tadi? Oke. Coba ya. Oke, coba. Jadi mulai bait mahaddani an-nusha lakin lastu asma'uhu. Innal muhibba 'anil udzali fi samami ini tahamtu nasiha syaibi fi adali wa syaibu ab'adu fi nushin 'anit tuhami. 2 bait itu kata Al-Imam Al-Bajuri, beliau mengatakan bahwa 2 bait ini kalau di waktu yang sangat panas kayak begini nih, ini waktu zahirah namanya, atau biasa disebut dengan waktu zahrah. Di saat yang sangat panas kayak begini ini, panjenengan keluar dari rumah, misalnya kamu hari ini nggak laku-laku. Yang sudah laku nggak usah coba. Kamu nggak laku-laku, kamu keluar. Diterik matahari yang sangat luar biasa, bawa tuh piring minan nuhas. Bawa piring dari tembaga. Kemudian di sana, coba kamu tulis pakai tangan saja 2 bait ini. Setelah itu cari atau tunggu hujan nanti sore atau nanti malam, ambil airnya, masukkan ke piring itu, gosok, minum. Doa, siapa yang pengen kamu dapatkan?
Nah, itu ah, pulang itu dari Rembang langsung lari ke Kediri. Ya, sembrono gue. Lah kamu itu kan karena nggak tahu aja, Udah ya, saya pulang, saya bahaya ini. Nggak. Kalau Mas saya otaknya nggak gitu. Mas saya itu dulu biasanya pakai bed ini untuk apa? Mas saya itu punya tanggung jawab, punya beban yang sangat luar biasa. Di antaranya apa? Memastikan apa yang beliau dapatkan daripada guru-gurunya ini bisa diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Maka tujuannya bukan untuk mendapatkan perempuan, tapi bagaimana ilmunya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, bagaimana ilmunya bisa bermanfaat. Itulah kemudian beliau-beliau sering mewiridkan ini. Bukan kayak tujuan-tujuan gak jelas kayak tadi itu. Gak. Awakmu. Gitu ya. Walhasil, moga-moga ini pengajian bisa diselesaikan dengan baik, bisa dipahami dengan baik. Kemudian selain diistiqomahkan, moga-moga benar-benar mampu membangun rasa mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Masyayikh itu wiridannya banyak. Sebetulnya begini ya, Bu. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa sebetulnya jenengan itu boleh wiridan apa saja. Yang penting istiqamah. Ayul a'mal afdal ya Rasulullah. Pertanyaan beliau kepada sang suami, kepada baginda Rasulullah. Amal apa yang paling istimewa? Beliau mengatakan adwamuha wa in qalla. Yang paling istiqamah, yang paling bisa kamu rutinkan walaupun mungkin sedikit. Dan tidak ada bacaan yang paling istimewa melebihi membaca qiraatil Quran wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman. Sudah, tidak ada yang paling penting. Contoh ya, tidak ada kiai-kiai kemudian tidak, mohon maaf ini, kiai-kiai di Jawa, masyayikh kita, tidak ada yang kemudian meninggalkan dalailul khairat, tidak ada. Tidak ada. Ini yang si gemuk ini luar biasa. Bukan hanya puasa. Beliau istiqomah betul baca dalail. Saya tahu itu. Asyhadu saya. Tapi tidak ada sebetulnya yang punya kepantasan untuk kemudian menjadi santri para masyayikh dan tidak merutinkan dalailil khairat. Tidak ada. Loh. Bidalailil khairat kun mutamassika walzam qira'ataha tanal ma tabtaghi. Jangan sampai kalau kamu memang jadi pribadi yang penuh dengan harapan dan cita-cita, kemudian kamu terlalu jauh dari yang namanya dalailil khairat. Enggak ada. Semua kiai mesti. Nah, iya. Saya tidak akan matur banyak karena ini situasinya sudah sangat siang dan juga sangat panas dan saya pengen jalan-jalan. Saya hanya akan ngomong, dari tadi saya mengatakan bahwa ini adalah bangunan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Artinya untuk menunjukkan bahwa beliau itu benar-benar paham betul dengan bahasa Rasulullah. La yuhibbu ahadukum hatta aguna ahabba ilaihi minal jami', katakan begitu. Min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi. Orang itu tidak akan pernah sempurna keimanannya kalau belum mampu memposisikan Rasulullah sebagai orang yang paling dianggap penting. Al-mahabbah itu adalah allati la tasannu afiha. Mahabbah itu adalah, cinta itu adalah sebuah ungkapan yang di sana tidak mengenal kepura-puraan.
Mahabbah allati la tasannu'a fiha. Sebuah mahabbah itu adalah ekspresi seseorang yang tidak menerima sebuah kepura-puraan. Maka daripada itu, saya dari awal mengatakan penting banget bagi kita untuk kemudian membangun mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat Rasulullah mengatakan fa innaka ma'aman ahbabta. Gini, dulu sahabat Anas radhiyallahu taala anhu itu bercerita bahwa satu ketika ja'a rajulun ila Rasulillah faqala lahu ya Rasulullah mata sa'ah. Dulu ada orang sowan kepada Rasulullah kemudian bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Kiamat itu rencananya kapan? Loh, ini kalau rencana maulid, rencana haul, rencana perayaan-perayaan, itu ada tanggalnya. Contohnya kayak saya datang mau datang ke sini. Wah, itu jauh-jauh hari saya sudah diberitahu itu sama panitia-panitia yang nggak jelas itu. Jadwalnya ada. Tapi ini ada sahabat tanya kepada Rasulullah, rencananya kiamat itu kapan? Kemudian Rasulullah mengatakan ma'adattalaha. Ada beberapa riwayat masta'adattalaha. Apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Kok tanya-tanya kiamat? Kamu itu punya persiapan apa untuk menghadapi kiamat? Ternyata beliau menjawab, hubballahi wa rasulih. Saya tidak punya banyak persiapan. Ada di beberapa riwayat, la masta'adatu kasratas salah wasyam walakin uhibbullaha wa rasulah. Ada riwayat seperti itu. Saya tidak punya banyak amal untuk saya bawa sowan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepadamu sebagai utusannya. Apa kata Rasulullah? Fa innaka ma'aman ahbabta. Kata sahabat Anas bin Malik, ma farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qawlihi fa innaka ma'aman ahbabta. Fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Tidak ada yang paling membuat kita semua para sahabat bahagia setelah mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam, kayak bahagia kita mendengar Rasulullah mengatakan, kamu pasti akan bersama orang yang kamu cintai. Karena apa? Karena saya ini mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Sayyidina Abi Bakar, mencintai Sayyidina Umar, walaupun saya tidak mampu beramal kayak apa yang beliau-beliau amalkan. Tapi saya selalu berharap saya tetap bersama beliau-beliau. Moga-moga kita benar-benar dibersamakan dengan beliau-beliau, dengan Rasulullah, dengan para keluarga, para sahabat, dan juga para masyayikh kita. Semua Allahumma. Cuma ya gitu saudara. Wah, aku jadi kayak ustadz ya. Loh, angel loh. Baru kali ini sepanjang hidup saya dari awal sampai detik ini belum ngomong bahasa Jawa. Selalu pakai bahasa Indonesia. Dan ini benar-benar menyiksa. Gak apa-apa. Al-Imam Hasan Al-Basri min sadati tabi'in mengatakan, la taghtaro. Ini ingat ini, habis ini langsung pulang ini. Ingat-ingat, santri-santri, yang penting kita mencintai beliau. Kan kamu suka gitu. Kamu itu suka sekali majlisan-majlisan. Kamu suka sekali solawatan-solawatan. Yang penting ini untuk menunjukkan rasa cinta kita. Cinta. Tanyakan ibu-ibu itu, kalau bapak-bapak atau suami panjenengan hanya ngomong cinta-cinta tanpa pembuktian, jenengan terima apa tidak itu? Omong kosong enggak itu? Enggak pernah pulang, enggak pernah ngasih apa-apa, enggak pernah membahagiakan, tapi ketika kemudian dia sesekali pulang, kamu itu sebetulnya ngapain sih mas? Ngapain pulang bareng ngapain? Ngapain pulang segala? Ini hanya untuk menunjukkan cintaku. Percaya jenengan? Tak bisa. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan la taghtara bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'aman ahbabta. Kamu jangan mudah terpengaruh dengan istilah Rasulullah, dengan dawuh Rasulullah, fa innaka ma'aman ahbabta. Fa innahu man ahabba qauman
ittaba'a atharahum. Ada beberapa kitab mengatakan tabi'a atharahum, sama saja. Karena kamu jangan mudah kemudian dinyamankan dengan istilah fa innaga ma'aman ahbabta. Semoga kita dibersamai oleh orang-orang yang kita cintai atau dibersamakan dengan orang yang kita cintai. Oh, tidak mudah. Gus Salam misalnya tahu-tahu dengan pakai pakaian NU kemana-mana, semoga bisa bersama Mbah Hasyim, Mbah Bisri, oh belum tentu. Belum tentu. Fa innahu man ahabba qauman ittaba'a atharahum. Karena orang yang benar-benar cinta, dia pasti akan mempelajari dengan baik, kemudian mati-matian berusaha untuk menirukan apa yang dilakukan oleh orang yang ia cintai. Enggak usah sulit-sulit, Pak. Jenengan enggak suka nasi goreng. Kalau jenengan berjodoh dengan orang yang pecinta nasi goreng, pasti pelan-pelan jenengan akan belajar. Belajar mengerti, belajar merasakan, dan kemudian belajar mencintai. Makan nasi sama Pak, sama. Paham gak ya? Paham apa ini? Kok gak patek paham ngono kamu? Kayak gak begitu paham gitu loh. Fa'lam annaka la talhaqu bil ahyar illa bimutaba'ati atharihim wa akhdhi hadyihim wa qatidai sunanihim wa tusbihu wa tumsi ala manahijihim raja'an antashaba ma'ahum. Coba ingat-ingat itu. Perlu kamu ketahui, kamu tidak akan pernah kayak masyayikh, kamu tidak akan pernah kayak guru-gurumu, kamu tidak akan pernah untuk menyusul beliau-beliau, apalagi menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa kemudian kamu mati-matian berusaha untuk menirukan apa yang beliau lakukan, untuk istiqomah atas apa yang selama ini beliau-beliau istiqomai, untuk mati-matian berusaha jangan sampai keluar dari apa yang beliau perintahkan. Hanya rojaan antashaba ma'hum. Karena berharap siapa tahu punya kelayaan besok bareng-bareng sama beliau. Sama masyayikh. Artinya cinta itu mahal, saudara. Cinta itu mahal. Enggak cukup pakai kuota. WA, apalagi WA-nya itu koneksinya nunut, cari warung kopi yang ada wifi gratis. Gak bisa, Pak. Harus ada satu effort yang luar biasa untuk menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu upaya mati-matian untuk menunjukkan keterikatan kita dengan para guru-guru kita. Kalau enggak bisa, Pak. Gak bisa. Loh, kamu itu kayaknya santri Al-Falah Peloso. Kamu kok gak kayak Mas saya Peloso? Enggak, untuk hal ini saya punya ijtihad sendiri. Untuk hal ini saya punya kecenderungan sendiri. Beliau, ya pokok atau kiai saya. Setiap hari saya fatihai kok. Tapi untuk pendapatnya saya gak cocok. Gak bisa. Ya gak bisa. Direstui dan moga-moga panjenengan semua diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala dan moga-moga syafaat Rasulullah selalu menyertai perjuangan dan khidmah panjenengan semua. Saya sangat berharap moga-moga khidmah panjenengan di wilayah panjenengan, di daerah panjenengan benar-benar mendapatkan penerimaan sebaik-baiknya dan moga-moga keberadaan panjenengan tidak hanya sekedar kemanfaatan tapi benar-benar keberkahan bagi lingkungan panjenengan semua. Apa? Oh, oke lah. Gini Pak, burdah itu cukup panjang, cukup banyak. Walhasil saya hanya akan mengijazahkan bacaan-bacaan qiraatis shalah ala nabi
yang mungkin paling bisa panjenengan istiqomahkan, apapun itu. Sementing istiqomah Pak. Ya, saya ijazahkan bacaan sholawat dari para masyaikh daripada guru kami kepada panjenengan semua. Moga-moga panjenengan semua istiqomah. Apa saja lah terserah, enggak usah yang sulit-sulit, apa saja. Sama pengennya apa toh? Kaya. Hah? Kaya. Buat apa? Sama kalau kaya mau ngapain? Wah, aku wis nyebabe gak bakat sugih. Cita-citamu ingin rusak, paham ra? Kata orang tua saya dan juga para masyayikh-masyayikh yang lain, misalnya kayak Mas Syahir Lirboyo misalnya, kayak Kiai Mahrus, beliau juga mengatakan ya hampir sama. Orang itu kalau baca sholawat nariyah, ba'da kulli maktubah 11 kali, itu untuk miskin sulit. Walaupun pengen miskin, tapi kalau yang dibaca itu terus, itu pengen miskin sulit. Pengen lo miskin. Oh, kamu itu pengennya kaya. Kaya. Kamu itu pengennya adalah dekat sang pemberi kaya. Dan juga bangun jembatan antara Ar-Razik Al-Wahhab dengan jembatan yang kokoh. Dan tidak ada jembatan yang kokoh yang paling cepat kayak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu tahu sholawat nariyah apa enggak? Oke, pokok ba'dal maktubah setelah sholat fardu baca 11 kali. Sulit jenengan untuk miskin. Ini saya ijazahkan kepada panjenengan semua. Ya, oke. Ya Bu ya, paham Bu? Diamalkan Bu. Gitu loh. Biar besok kipasnya enggak gini. Kipas itu sekarang sudah pakai itu loh. Mana tadi kipasnya? Ini loh. Oh, ini loh. Ya, sama kayak ini loh, gitu Bu. Kipas kok kayak begitu. Oh, ini kipas saya sendiri nih. Ini kipas saya sendiri. Oh, ya. Gitu Bu. Ya, baca nariyah yang banyak. Atau baca waqiah. Kalau lagi santai-santai, rezeki lumayan, baca waqiah cukup 3 kali. Kulla yaum, setiap hari. Kalau kita lagi sangat-sangat sulit, baca minimal 14 kali. Kemudian bacain doa. Lu mungkin itu, bacain doa. Allahumma sun wajibil yasar, wala tuhini bil iktar. Sun wajibil yasar, ya Allah, jangan sampai panjenengan buat saya ini melas, hina, karena saya tidak punya apa-apa. Wala tuhini bil iktar. Jangan sampai jenengan buat saya ini tidak menarik, karena saya yang ngirit. Orang itu kalau ngirit, itu dengan pelit sangat dekat. Orang itu kalau sudah pelit, sama sekali nggak menarik. Ayo coba, ngacung di sini yang punya teman pelit. Sekali lagi saya ulangi. Coba ngacung yang punya teman pelit. Oke Kak, ganti. Coba ngacung di sini yang apa-apa perhitungan. Ada apa enggak? Ibu-ibu, jangan tersinggung. Rasulullah dulu ketika melarang orang untuk riba, untuk ngomongin orang, itu kebetulan pas ngaji di depan perempuan. Di depan ibu-ibu. Loh iya, di depan ibu-ibu. Ketika Rasulullah mengatakan jangan sampai kamu pelit, itu kebetulan yang dibilangin juga ibu-ibu. Ya beda kayak di Indonesia. Di Indonesia yang suka riba itu bapak-bapak. Gitu. Ya enggak? Yang pelit itu biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Kalau ibu-ibu enggak. Ibu-ibu itu hanya menggunakan kalkulatornya dalam setiap momentum. Enggak pelit sih, tapi semuanya dihitung. Padahal Sayyidah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, beliau dinasihati oleh Rasulullah, ya Asma, la tuhsi fayuhsillahu alaik. Ingat-ingat, moga-moga jenengan dimudahkan semua rezekinya. Ya Asma, la tuhsi fayuhsillahu alaiki. Asma, kamu jangan pelit. Apa kamu enggak takut kalau kamu pelit, Allah kemudian pelit akan rezekinya untukmu. La tu'i fayu'illahu alaiki. Kamu jangan perhitungan, apa-apa jangan perhitungan. Kalau ada keluarga, ada tetangga, apalagi orang tua.
sedang membutuhkan dan kamu punya dan kamu mampu, jangan sampai kamu keberatan untuk melakukan itu semua. Apa kamu nggak takut kalau Allah Ta'ala kemudian ngirit sama kamu? Kita ini, kalau sampai Allah Ta'ala kemudian perhitungan sama kamu, kita ini, nafas kita bayar apa enggak? Enggak kan? Dan nanti kalau kemudian kita perhitungan, kita semuanya, wah apa kamu itu enggak pernah bantu saya, gini kalau sulit kamu datang ke saya, wanu. Nanti kalau dihitung sama Allah Ta'ala gimana? Kalau kemudian nafas kita harus bayar. Mungkin enggak nafas bayar? Ya mungkin. Jajal kowe mulai mengi. Coba kamu kalau sudah mulai bayar enggak tuh? Bayar apa enggak? Kentut gratis sama enggak? Gratis enggak? Coba 2 hari enggak kentut kamu. Bayar apa enggak? Jangan perhitungan. Moga-moga Allah memudahkan kita semua. Sudah santai saja. Santai saja. Kamu enggak harus. Mohon maaf ini. Saudara kita di Aceh, di Padang, di wilayah Sumatera Barat dan lain sebagainya. Sedang kena musibah. Sekecil apapun kita mampu bantu. Tidak perlu. Berapa banyak kata Rasulullah. Katakan uang hanya 1.000 jauh lebih berharga daripada 1 miliar. Orang punya uang 200 miliar, nyumbang 1 miliar, itu banyak apa enggak? Dikit, punyanya 200 miliar, nyumbangnya 1 miliar. Dikit apa banyak? Dikit. Coba berarti mana di hadapan Allah dengan orang punyanya 300.000, nyumbangnya 100.000. Banyak mana di sisi Allah? Itu maksud dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangan nunggu kaya kita berbagi. Ingat-ingat super akhir ini. Kamu kalau masih di bawah, masih miskin, kamu tidak mudah berbagi, jangan harap kamu akan jadi dermawan ketika kamu punya segalanya. Gak. Pelit adalah penyakit, kata Sayyidina Ali, yang tidak bisa diobati. Mau miskin, mau kaya, kalau sudah pelit, ya pelit saja. Kalau sudah perhitungan, ya perhitungan saja. Moga-moga enggak awet umurnya. Allahumma amin. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.